Halo? Ya, halo? Assalamualaikum, Nining. Halo? Waalaikumsalam. Halo? Iya Pak, ya Pak. Suaranya Pak. Ya, halo Bapak. Ya, baik. Saya mohon maaf, pada hari ini saya terlambat berapa ya, setengah jam kayaknya. Karena saya begitu lelah dari acara tadi, baring-baring, ketiduran saya mohon maaf. Baik, saudara-saudara sekalian, di sini ada berapa yang hadir? Saya lihat partisipasinya berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17. 17 ya? 17 ya? Siapa ketua kelas? Suaranya kok enggak ada ya? Siap. Siapa? Siapa? Studi ya? Siapa? Ketua kelasnya siapa? Saya Kamu Pak, ya? saya. Pak Iswayudin. Mohon maaf Pak, lagi bunyi masjid di sini. Oh iya, sama di sini. Saya ingatkan kepada Iswayudi ya, agar supaya setiap perkuliahan nanti yang kita lakukan itu Anda mengabsen semua teman-teman Anda ya. Itu. Baik Pak. Itu mata kuliah sosiologi hukum dengan teori hukum untuk sore ini kita satukan ya. Karena ini kan teori hukum dengan sosiologi hukum ini kan semester ini untuk kelas ini ya. Ya. Betul ya? Iya Pak. Sosiologi hukum dan teori hukum. Teori hukum. Baik, saya terlebih dahulu untuk mempergunakan waktu yang singkat ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri bahwa untuk sosiologi hukum, saya berdua dengan Profesor Ilyas. Kemudian untuk teori hukum, saya selaku penanggung jawabnya di situ. Kemudian ada dokter siapa lagi saya lupa. Namun demikian, sebelum kita memasuki dulu mata kuliah yang pertama sosiologi hukum, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Sekira sudah kemarin kita sudah memperkenalkan diri waktu pembukaan perkuliahan kemarin itu, tapi tidak apa-apa. Saya Dr. Haji Ahmad Saleh SH MH MKN ya. Saya mengajar di Pasca UID dari 2004. Di Pasca UID 2010, di UID 2004 itu. Saya ada beberapa penanggung jawab dari mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum maupun di Pasca UID ya, seperti hukum agraria, hukum kontrak internasional, lalu hukum perjanjian, kemudian ada beberapa. Nah, oleh karena itu pada perkuliahan permulaan kita ini, saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwa betul-betul mengikuti kuliah dalam setiap perkuliahan. Karena kalau kita tidak mengikuti perkuliahan, itu terkadang memang
tertinggal kita punya wawasan tentang ilmu hukum. Tetapi kalau kita ikuti perkuliahan, ya tentu ada semacam pemikiran-pemikiran secara pribadi buat Anda semua untuk ingin mengetahui atau ingin membaca referensi-referensi ilmu-ilmu hukum yang Anda miliki, terutama buku-buku tentang sosiologi hukum, ya, atau teori hukum. Nah, oleh karena itu pada pertemuan pertama kita, betul-betul saya mengharap kepada Anda semua supaya memperhatikan atau serius dalam mengikuti perkuliahan, karena jenjang pendidikan saudara itu adalah setara S2, yang mana jenjang pendidikan S2 itu betul dia memerlukan referensi-referensi pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu hukum. Nah, S2 itu banyak mengetahui tentang teori-teori, ya, teori-teori tentang ilmu hukum. Saya kemarin sudah singgung bahwa kalau S1 kita hanya memperkenalkan diri untuk mengetahui apa itu hukum. Tetapi kalau di tataran S2 itu lebih kepada teori dan lebih kepada teori-teori yang mana pemahaman-pemahaman tentang ilmu hukum kita sudah ada dasar untuk menuju kepada aplikasi daripada teori-teori hukum itu, ya itu. Beda kalau S3 itu sangat filosofis, ya. Kita sudah belajar tentang hakikat daripada hukum itu kalau S3, ya. Jadi sekira itu pengantar saya kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dalam mengikuti perkuliahan di Magister Hukum S2 ini bisa memberikan wawasan yang bagus kepada saudara semua, karena kuliah di Magister itu ya harus memang banyak referensi-referensi tentang buku-buku yang harus kita baca, ya itu. Kedengaran ya suara saya? Pak. Kedengaran Pak. Ya, ya Pak. Ya, baik. Baik, saudara sekalian, saya memulai dulu daripada sosiologi hukum, ya. Ya, seperti yang saudara yang ada dalam pemikiran saudara itu, apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum, ya? Apa yang dimaksud dengan sosiologi? Apa yang dimaksud dengan hukum, ya? Tentu dalam pemahaman kita semua bahwa hukum itu adalah, ya, pemahaman mendasar, ya. Hukum itu adalah suatu peraturan, karena banyak sekarang ini pengertian-pengertian apa itu hukum, tapi belum ada yang sifatnya standar tentang pemahaman pengertian hukum itu sendiri yang diterima oleh seluruh masyarakat. Tetapi karena banyaknya definisi-definisi itu, maka masyarakat bisa menerima. Nah, salah satu pemahaman yang sederhana yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa hukum itu adalah segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang merupakan aturan-aturan sehingga masyarakat atau orang bisa mematuhi. Nah, apabila orang atau masyarakat tidak mematuhi, maka dikenakan sanksi. Ya, saya kira itu pengertian yang standar bagi
pemahaman tentang hukum, ya itu. Nah, sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, ya. Jadi sosiologi hukum itu merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, karena hukum itu ada di mana-mana. Salah satu Cicero, ya, salah satu pakar hukum mengatakan bahwa yaitu salah satu pakar hukum yaitu Cicero mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, ya, di situ ada hukum. Artinya kalau ada masyarakat, harus ada instrumen-instrumen aturan yang harus menjadi taat itu masyarakat atau orang masyarakat itu, agar supaya tidak terjadi kekacauan dan tidak terjadi suatu konflik antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi Cicero, seorang ahli hukum, pakar hukum, itu mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ harus ada hukum. Karena kalau tidak ada hukum, maka bisa terjadi suatu tindakan-tindakan masyarakat yang seperti tidak ada aturan-aturannya, ya, itu. Nah, kemudian karena sosiologi hukum ini merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, ya, menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses sosial lainnya dalam masyarakat. Artinya, hukum melihat bahwa bagaimana masyarakat itu dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu hukum, itu melihat, menyoroti. Nah, itu. Oleh karena itu, Cicero, seorang ahli hukum, mengatakan bahwa setiap ada masyarakat, di mana ada masyarakat, maka harus hukum itu ada. Kalau tidak ada suatu hukum atau aturan, maka sangat berbahaya dalam pergaulan lingkup sehari-hari oleh masyarakat itu. Kemudian sosiologi hukum merupakan juga cabang ilmu pengetahuan, ya, antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum, ya. Nah, itu tadi. Mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum, serta faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Nah, tadi kita kembali lagi ke Cicero mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, sosiologi hukum ini menyoroti, ya, menyoroti keadaan daripada masyarakat itu, ya. Ingin meneliti, sosiologi hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum, ya, mengapa manusia itu harus taat pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum, itu, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Nah, oleh karena itu, sosiologi hukum hadir dalam meneropon di suatu kelompok masyarakat misalnya, atau kelompok suatu negara misalnya, itu meneliti mengapa manusia patuh pada hukum. Nah, begitupun juga sebaliknya, mengapa manusia gagal untuk menaati hukum. Nah, itu. Oleh karena itu, sosiologi hukum yang pada hakikatnya juga merupakan cabang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum dalam arti nyata. Coba Anda bayangkan itu bahwa sosiologi hukum itu dianggap bahwa ilmu hukum dalam arti nyata. Kenapa?
karena sosiologi hukum tumbuh dan berkembang dan mengatur semua tatanan-tatanan kehidupan yang ada dalam suatu masyarakat, maka sosiologi hukum katanya itu dianggap sebagai ilmu hukum dalam arti nyata. Padahal tentu di benak saudara semua dalam mempelajari atau mengenali hukum di S1 itu bahwa hukum itu abstrak. Hukum itu abstrak. Tetapi sosiologi hukum menyoroti bahwa merupakan kalau hukum itu adanya bekerja dengan baik dalam suatu masyarakat, maka hukum itu dalam arti nyata. Ya, itu. Nah, saudara sekalian, bahwa itulah pengantar dari saya tentang sosiologi hukum. Ada yang sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang dipahami supaya ada nuansa Anda itu bisa bagaimana menerapkan atau menganalisis suatu ilmu hukum, dalam hal ini sosiologi hukum. Ada yang mau bertanya? Saya Pak Dokter, mohon izin. Ya, Ini bagus, silakan. yang terakhir Pak Dokter, bahwa pengertian hukum berdasarkan sudut pandang dari sosiologi hukum itu, ini dikatakan sebagai sesuatu yang nyata. Sedangkan tadi mengenai teori secara umum, itu adalah kebalikannya, bahwa hukum adalah hal yang abstrak, ataukah dalam kata lain, hal yang tidak nyata atau tidak terlihat. Bagaimana cara untuk menarik suatu kesimpulan tentang arti yang sesungguhnya dari hukum itu sendiri, Pak Dokter? Mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pengertian hukum secara garis besarnya, Pak Dokter. Abstrak Sekian. Ya. Siapa namamu? Andito, Pak Dokter. Andito. Kamu di mana nih, Andito? Di Kabupaten Wajo, Pak Dokter. Wajo. Oke. Wajo. Bagus. Satu pertanyaan yang saya suka, karena saya tadi katakan bahwa hukum itu yang kita pahami adalah abstrak, tidak kelihatan, tidak diapa-apakan. Tetapi pada akhirnya sosiologi hukum, sosiologi hukum itu merupakan cabang ilmu hukum yang mengkhususkan dalam artian nyata. Artinya bahwa di mana tadi saya sudah singgung, di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Nah, apabila dalam interaksi sosial masyarakat dalam suatu hukum di hukum adat misalnya di Wajo ataukah di Toraja ataukah di mana itu? Di mana itu kalau di orang hitam-hitam itu di Kajang, ya. Nah, itu ada tatanan-tatanan hukum yang harus dipatuhi, ya. Yang harus dipatuhi. Nah, oleh karena itu dalam pergaulan sehari-hari tatanan hukum itu kelihatan bahwa itu tidak boleh dilanggar misalnya. Karena tadi saya sampaikan bahwa sosiologi hukum itu bertujuan untuk meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk menaati hukum. Nah, dia diartikan bahwa suatu ilmu hukum dalam arti nyata karena dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat dalam lingkungan hukum adat misalnya, hukum adat di Kabupaten Wajo, itu kelihatan bahwa setiap orang menenun, menenunnya, membuat apa sih kalau di Wajo, atau kelelawar, ya, katakanlah kelelawar di sana. Jadi
eh, masyarakat hukum yang ada di Wajo, di di Sopeng ya, kalau Kelelawar ya. Kalau Wajo apa? Sopeng. Kalau di Wajo Kalau Wajo, Sutra. ya, masyarakat hukum yang ada di Wajo adalah menganggap bahwa sutra itu adalah peninggalan nenek moyang mereka, ya, peninggalan nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. Nah, cara melestarikan dan cara memperkenalkan ini, itulah yang dimaksud dengan hukum yang nyata, ya, karena mereka sadar bahwa dia betul-betul dia memberikan suatu gambaran kepada masyarakat di luar bahwa sutra itu adalah hasil karya orang Wajo yang harus dijunjung tinggi dan harus dipatuhi. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum yang nyata. Sama halnya nanti juga kelihatan itu kalau saya masuk di teori hukum. Sama halnya kalau Anda biasa melihat putusan pengadilan, ya, Anda biasa melihat putusan pengadilan bahwa dalam putusan pengadilan yang sudah baik tingkat pertama, banding, kemudian sampai kasasi, akhirnya ingkrah, itu adalah suatu proses ilmu hukum. Suatu proses ilmu hukum. Tetapi dalam pelaksanaan atau pemberian putusan hakim di pengadilan yang ingkrah, itu yang disebut dengan hukum yang nyata. Tetapi dalam prosesnya itu adalah hukum yang abstrak. Artinya ada teori-teori hukum yang di dalamnya itu adalah proses membuat hukum. Nah, hasil daripada pembuatan hukum itu adalah hukum yang nyata. Ya, begitu ya. Siapa? Andito, ya? Saya paham. Jadi ini lebih berfokus pada hasil dari proses hukum yang diciptakan, Pak Dokter ya. Betul. Bukti nyatanya, implementasi dari teori itu. Implementasi atau aplikasi daripada teori-teori atau asas-asas hukum, ya, itu kan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, pemahaman hukum, itu dianggap bahwa hukum dalam arti yang abstrak. Tetapi begitu diimplementasikan, maka hasil daripada itu yang dimaksud dengan hukum yang dalam arti nyata. Karena ada proses yang dilalui oleh suatu permasalahan hukum, maka timbul hasil dari proses itu yang disebut dengan hukum dalam arti yang nyata. Ada lagi? Ya, Pak Dokter, mohon izin. Ya, silakan. Siapa Anda? Nama saya Aryadi, Pak Dokter dari Parepare. Parepare di mana Anda? Ya, di Parepare. Jadi saya dari Satpol PP juga, Pak Dokter. Mohon izin. Bukan Pak Dokter. Bukan ya. Pak Dokter. Dokter. Siap. Anda ini tidak bisa. Jadi saya begini. Anda ingat, Anda dengar semua bahwa Anda tidak boleh, Anda tidak usahlah terlalu formulan. Panggil saya namanya Pak Dokter, panggil saja Bapak atau Pak dosen gitu ya. Tidak usah bilang Pak Dokter apa segala macam ya. Ya. Jadi, coba apa yang Anda mau komentar, Aryadi? Saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait satu pengamat hukum yang mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena jika tidak ada hukum, maka terjadi potensi-potensi yang bakal ricuh. Ya, seperti itu.
Jadi mohon izin Pak, kebetulan kami tidak tahu ini apa masalah-masalah terlalu tahu ya masalah hukum karena kami dari sosial jadi kami masuk di hukum untuk mengetahui lebih jauh terkait hukum. Jadi kebetulan kami di Satpol PP Pak kebanyakan di lapangan karena kami adalah penegakan peraturan daerah. Jadi terkadang kami di lapangan Pak mengalami hambatan-hambatan. Jadi kami mengalami hambatan-hambatan dalam penegakan peraturan daerah. Jadi kadang kami di lapangan ada gesekan-gesekan dan ini sudah masuk dalam peraturan daerah. Kadang ada juga pejabat-pejabat yang ini ya enggak usah disebut ya. Jadi inilah dilemanya kami. Jadi tindakan apa yang kami akan lakukan seperti itu, Pak. Ya. Oke, Aryadi. Jadi siap. terkait dengan tugas dan fungsi saudara selaku abdi masyarakat, Siap. aparatur sipil negara, ya itu memang harus dilakukan penegakan aturan-aturan yang ada di daerah saudara. Ya. Siap. Terkait kalau ada pejabat-pejabat yang mengintervensi daripada aturan itu, maka ya itu sudah normatifnya tidak boleh diintervensi. Artinya kalau ada orang melakukan pelanggaran, lantas ada pejabat yang istilahnya membekengi daripada orang itu, wah itu tidak boleh. Ya. Itu masuk ke ranah ranah aturan. Nah, ini kita belajar sosiologi hukum, yang mana Anda harus tahu semua bahwa bagaimana sih daripada interaksi hukum dalam suatu masyarakat. Itu dulu. Kalau yang seperti pertanyaan saudara tadi itu, saudara Aryadi, itu lebih daripada ke aplikatifnya. Karena pertanyaan itu memang sudah ada jawaban. Kalau tidak dipatuhi hukum itu, maka harus ada sanksinya. Kan begitu. Ya. Itu ya. Nah, bisa kita break 5 menit. Mau salat asar saya dulu. Ya? Ya, siap. Betul Pak Dokter. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Siap, kita sama salat asar dulu ya. Ya Pak. Silakan, Pak. Mana Irwadi? Mana siapa? Iswadi. Siapa? Iya, silakan Pak. Silakan. Iswahyudin ya. Iya Pak. Ismail. Jadi Iswahyudin ketua kelas ya. Iya Pak. Nanti habis ini saya akan mengabsen saudara, saya catat nama saudara semua supaya saya lebih tahu ya. Kita break 5 menit. Saya mau sholat dulu. Iya Pak. Jangan dimatikan, bisa? Iya, enggak mati Pak, enggak mati. Oke Pak Keting, saya juga mau sholat dulu. Siap. Sohib. Assalamualaikum Pak Ketua. Pak Ketua, yang atas nama Akbar Esa yang mana ya Pak Ketua? Halo? Ketua.
Pak Said. Pak Said. Pak Said. Mati sini.
Bagaimana saudara semua? Sudah, Pak. Ya. Ketua. Assalamualaikum. Oke, saya lanjut ya. Ya. Tadi Aryadi mana Aryadi? Aryadi mana? Aryadi keluar, Pak. Ya, jadi itu tadi bahwa itulah dasar-dasar atau bekal Anda untuk memahami bagaimana daripada sosiologi hukum sebenarnya, ya. Saya ulangi lagi bahwa seorang pakar sosiologi hukum bernama Cicero, ya, mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Artinya apa? Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat itu memang mengatur instrumen pergaulan hidup keseharian dari masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena apabila tidak ada hukum dalam masyarakat itu atau kelompok masyarakat, maka bisa terjadi kacau dalam tatanan pergaulan hidup masyarakat itu. Karena manusia itu berbagai macam keinginan dan karakter, maka boleh jadi keinginan dan karakter itu berbenturan satu sama lain sehingga terjadi konflik. Nah, maka hukum harus ada dalam kelompok masyarakat itu sendiri atau kelompok hukum adat dalam itu sendiri. Salah satu contoh bahwa harus ada hukum, misalnya dalam kelompok hukum adat Kajang, ya. Nah, namun sebenarnya dalam di daerah Kajang, Bulukumba ya, kalau tidak salah. Namun sebenarnya di daerah Kajang itu juga berlaku hukum-hukum yang sifatnya positif, hukum-hukum dari negara. Tetapi dalam masyarakat hukum Kajang itu dengan adanya petua-petua leluhurnya mungkin sehingga dia harus membatasi diri dalam kehidupan pergaulan dalam masyarakatnya, ya. Karena ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak harus dilakukan. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan dalam pergaulan masyarakat hukum, misalnya. Nah, disitulah muncul sosiologi hukum, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, ya. Maka masyarakat apapun itu harus ada hukum. Apabila tidak ada hukum yang bisa ditaati dan dipatuhi, maka bisa terjadi suatu konflik horizontal antara masyarakat yang lain dengan masyarakat yang lainnya. Itu ya pengantar saya untuk mata kuliah sosiologi hukum. Itu. Makanya sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Anda memahami apa yang saya bawakan materi sosiologi hukum sampai di sini? Kalau ada yang tidak paham, tolong bertanya. Karena dalam kuliah-kuliah lanjutan itu akan lebih mendalam lagi, ya, tentang pemahaman kita tentang sosiologi hukum. Oleh karena itu, selalu saya sampaikan bahwa mahasiswa harus mengikuti perkuliahan karena beda
mengikuti perkuliahan dengan membaca atau belajar sendiri di rumah misalnya, membaca referensi-referensi. Tapi tidak bukan tidak penting membaca referensi, tapi yang kita mau supaya pemahaman Anda itu tentang memahami ilmu hukum harus cepat dan tepat, begitu maksudnya. Nah, oleh karena itu sampai di sini ada yang belum paham apa yang saya berikan tadi? Saya ada Pak Dokter, izin. Siapa ini? Samsudin Pak Dokter. Mana muka Anda? Ini Samsudin Pak Dokter. Samsudin. Ya. Oh ya, Samsudin. Ya, siap Pak Dokter. Nah, Ya. Saya langsung saja Pak Dokter. Kita tadi membahas lebih dalam terkait persoalan sosial. Samsudin. Ya. Tunggu dulu. Saya sudah sampaikan bahwa janganlah terlalu panggil saya Pak Dokter apa segala macam. Panggil saya siap Pak, siap. Dan terlalu saya tidak suka yang begitu. Ya, siap Ya? Pak, siap. Sekedar Anda tahu selama dari awal saya mengajar 2000 berapa itu? 2002 saya mengajar. Ya, 2002 ya. Saya mengajar. Karena saya selain akademisi juga sebagai praktisi, ya. Ya, saya praktisinya itu saya seorang notaris PPAT ya di Kabupaten Goa. Sekedar Anda tahu supaya bisa nantinya mengenali saya dan siapa saya. Oke, silakan Samsudin. Ya, langsung saja Pak terkait Ya. materi hari ini sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu tadi diartikan bahwa itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara empiris analitis. Nah, pertanyaan saya Pak bahwa apakah hanya dengan interaksi manusia antara satu dengan yang lain itu memang muncul tiba-tiba hukum di sekitaran interaksi itu sendiri, Pak? Mungkin hanya itu Pak pertanyaan singkat saya, Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi tadi kan saya sampaikan ya bahwa sosiologi hukum itu menyoroti hubungan hukum secara timbal balik ya antara hukum dengan proses-proses sosial dalam masyarakat. Nah, kalau ada yang bertanya bahwa apakah dalam masyarakat itu setiap orang berinteraksi maka itu timbul semacam aturan hukum? Wah, tentu tidak. Interaksi itu ya namanya interaksi sosial hanya bagaimana dia bisa melakukan sosialisasi secara sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat yang satunya itu lebih daripada menekankan kekeluargaan. Tetapi kalau di dalam berinteraksi dia tidak patuhi aturan-aturan adat misalnya dalam suatu kelompok, aturan-aturan etika misalnya dalam suatu pergaulan, maka di situ ada sanksi, ya. Tapi kalau dalam interaksi itu saya kira tidak ada hubungan yang mengatur secara spesifik tentang interaksi, karena sudah ada aturan dan norma yang sudah mengatur tatanan hidup bermasyarakat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Kalau secara interaksi ya. Tetapi kalau dalam pergaulan masyarakat, ya, dalam satu kelompok masyarakat, ada yang menuntun dia tidak sesuai dengan tuntunan aturan dan peraturan yang ada dalam satu kelompok masyarakat, maka itu bisa dikategorikan adalah pelanggaran hukum. Ya, contoh misalnya di dalam Anda di mana nih Samsudin?
Saya di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Pak. Oke. Pasangkayu. Pasangkayu, misalnya di Pasangkayu, di Sulbar di sana, setiap orang melintas mau ke Palu, ya, Anda menghadang mobilnya orang, lantas menjara semua barang-barangnya atau menganiaya orang yang ada di atas mobil di perbatasan itu, maka itu Anda dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Tetapi kalau Anda duduk misalnya di warung atau di salah satu tempat, ada orang dari Makassar mau menuju ke Palu, lantas Anda menghampiri atau membantu dia, ya, memberikan bantuan mungkin minuman atau apa, makanan, maka itu adalah interaksi namanya. Tetapi kalau lebih daripada itu, kalau pelanggaran hukum yang Anda lakukan, maka Anda dikategorikan sebagai melanggar hukum. Itu. Ya. Oke, ada lagi? Mohon izin, Pak, sedikit. Siapa ini? Siapa? Ismail Pak, Ismail. Ya, silakan. Ya, tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa perbandingan misalnya untuk suatu daerah punya perbedaan hukum di tatanan sosial kemasyarakatannya. Yang ingin saya tanyakan itu terkait masalah hukum itu akan mengendalikan kegiatan sosial masyarakat yang misalnya itu bertentangan dengan hukum. Tapi hukum juga sebagai instrumen perubahan perilaku sosial. Misalnya instrumen perubahan perilaku sosial karena orang dilarang membuang sampah, artinya dia akan diajak untuk hidup bersih. Jadi itu perubahan sosial yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita lupa pandangannya, misalnya hukum itu sebagai bagian dari keinginan untuk mengendalikan kekuasaan di masyarakat, misalnya. Jadi kira-kira tatanan sosiologis hukumnya seperti apa itu, Pak? Terima kasih. Ya, nah bagus. Reskopon bilang, kan pernah dengar Reskopon ya? Lo? Iya Pak, ya Pak, ya Pak. Nah, jadi Reskopon bilang, hukum adalah alat rekayasa sosial dalam masyarakat. Artinya, hukum itu betul-betul dia mengontrol perilaku-perilaku, pergaulan-pergaulan, dan tatanan yang ada dalam masyarakat. Tadi kita sampaikan bahwa kalau tidak ada hukum maka bisa terjadi konflik macam-macam. Nah, betul memang hukum sebagai alat sosial, alat kontrol sosial masyarakat. Nah, tetapi kalau dalam suatu masyarakat lantas penguasa dalam suatu golongan masyarakat, misalnya satu kelompok hukum di suatu tempat di daerah misalnya, penguasa tidak ada kekebalan hukum terhadap penguasa, ya, tidak ada kekebalan hukum karena dasar daripada negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, ya. Itu masa penguasa membuat atau menyetujui hukum yang diberlakukan, lantas dia mau menabrak atau dia mau melawan hukum itu sendiri, kan tidak boleh. Karena negara kita adalah negara hukum. Ya itu ya. Jadi saya kira itu untuk sosiologi hukum, sedikit lagi ini ada mungkin 20 menit, karena saya mengajar lagi, di Zoom lagi jam 4 ini, di kelas lain, yaitu hukum kontrak internasional. Nah, saya sedikit masuk ke teori hukum sesuai dengan rencana kita. Nanti akan saya absen saudara di akhir perkuliahan. Jadi
kita masuk di teori hukum, ya. Apa sih yang dimaksud dengan teori hukum, ya? Nah, teori hukum itu ada dua suku kata, teori dan hukum. Ya, teori dan hukum. Nah, teori itu apa yang Anda pahami tentang teori? Nah, teori itu adalah suatu keseluruhan dari pernyataan yang saling berkaitan. Saya ulangi, teori adalah suatu pernyataan seseorang, ya, tentang ilmu yang saling berkaitan dengan sistem ilmu itu. Itu yang disebut teori. Nah, sedangkan hukum, tadi awal saya sampaikan bahwa berbagai macam pengertian dan pemahaman hukum yang sederhananya adalah mungkin seperti ini. Segala aturan yang harus dipatuhi, dan apabila tidak dipatuhi maka ada sanksinya. Itu yang dimaksud, ya. Nah, itu. Nah, Anda kembangkan nanti. Nah, pemahaman teori hukum, ya, adalah suatu keseluruhan dari pernyataan yang saling berkaitan, ya. Saya ulangi, suatu keseluruhan dari pernyataan seseorang yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut, ya, memperoleh bentuk dalam hukum positif. Paham ini maksudnya? Paham ini maksudnya? Jadi teori hukum itu, ya, dalam benak kita bahwa orang yang berteori, orang yang menganggap bahwa teorinya itu teori hukum seperti ini, maksudnya begitu, ya. Karena dia bilang teori hukum itu adalah suatu keseluruhan dari pernyataan seseorang yang ahli yang saling berkaitan, ya, berkenaan dengan sistem, konsep-konsep atau aturan-aturan hukum dalam keputusan hukum, ya, untuk suatu bagian penting pada sistem tersebut. Oleh karenanya memperoleh bentuk dalam hukum positif, hukum yang berlaku. Paham? Siapa ini pasal sarjana ini? Siapa ini? Siapa namanya ini? Botak, kemudian kacamata. Siapa ini? Yang pakai baju putih nih. Siapa ini? Coba dimut. Siapa Anda nih? Herdian. Pak Herdian. Siapa? Herdian. Herdian. Oke. Anda paham itu, Herdian? Iya, Pak. Paham, Pak. Herdian di mana ini? Asal dari Jember, dinas di seksi E pada Asintel Kejati Sulsel, Pak. Oh ya, di Kejati Sulsel ya? Kejati Sulsel. Di mana? Kenapa? Di seksi E Intelijen Kejati Sulsel, Pak. Oh ya. Asal dari Jember. Oh ya. Kemarin saya ketemu sama Ibu Kajari. Oh, Kajari Makassar, Pak. Ya, Makassar. Ibu Neni siapa? Ibu siapa itu? Bu Andi Sundari. Ya, Sundari ya. Ya itu. Saya di Kejati, Pak. Di Panakukang, Pak. Di depan Fajar. Saya di Kejatinya, di Panakukang, Pak. Ya.
bulan lalu juga saya ketemu Pak Kajati, kemudian Pak siapa itu, ada teman saya di situ. Siapa? Dia pangkatnya sama dengan Pak Wakajati. 2 bintang, 1 bintang. 1 bintang. Ya, tapi dia fungsional katanya. Iya, Pak. Ya. Ya itu ya. Jadi pengertian hukum, pengertian teori hukum seperti itu. Jadi oleh karena itu hukum teori hukum ini adalah suatu keseluruhan ya dari pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum. Itu. Anda kan biasa lihat, ini teori. Ya, teori, ya kan? Orang berteori. Nah, Kan salah satu sama doktrin kan, Pak, istilahnya ya, Pak. doktrin beda. Beda. Ya, beda doktrin dengan teori. Kalau doktrin itu belum memperoleh validasi dari suatu keilmuan yang sifatnya secara umum. Kalau teori itu diterima oleh secara umum dan secara akademisi, ya itu ya. Ya, Pak. Siap. Oke, sekira itu yang saya harus sampaikan dulu karena ini yang 4 ini masuk ke hukum kontrak internasional lagi saya ini, ya. Jadi yang hadir pada hari ini pertama Iswayudin, Andito, Aryadi, Nasrun, Ahmad S. Murad, Samsudin, Yuhairi, Hairdian, Reni Indriani dengan Mansur. Ya, itu ya. Nur Aulia Ya, Pak. juga, Ya, Pak. Pak. Pak Yudin. Izin dokter. Saya juga hadir, Pak Dokter. Nur Aulia juga, Pak. Siapa? Nur Aulia. Juhaini hadir, Pak. Ya, Asik Juhaini. juga. Asik Muhtar hadir. Aspar Nur Jafar. Aulia. Aspar Jafar, Pak. Sikin. Awaludin. Asikin Muhtar. Asikin Muhtar. Awaludin, Pak. Awaludin. Aspar Siapa Jafar. lagi? Awaludin. Siap. Mana Anda ini? Saya tidak lihat Anda ini. Aspar Jafar, Pak Dokter. Ini saya punya ini bermasalah, Dok. Pak, ininya. Tidak bisa terbuka saya punya. Oke, Mansur, Nur Aulia, Asikin Mukhtar, Awaludin, siapa lagi? Aspar Jafar. Purnawan, Iya, Pak. Purnawan, Pak. Siapa? Aspar Jafar. Purnawan, Pak. Ini Asikin Muhtar sementara di Ya, jalan. sudah. Mukhtar sudah. Novin Purnawan ya. Purnawan, Pak. Ya, sudah Purnawan. Aspar Siapa lagi? Jafar. Aspar Jafar. Absen Batubara. Aspan Jafar. Siap, Pak Dokter. Batubara, siapa itu Batubara? Oke. Oke, Iswayudi. Mana Iswayudi? Ya, Pak. Begini, Ya, Pak. Anda absen temannya Anda, ya. Ya. Baru Ya, Pak. kasih saya absennya, ya. Kasih Ya, Pak. saya absen. Oke? Siap. Oke, saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira itu pada sore hari ini kuliah perdana kita, Sosiologi Hukum dan Teori Hukum. Nanti kita lanjutkan sesuai dengan kondisi. Saya tidak tidak paten dengan jadwal kuliah, ya. Saya biasanya minta undur atau saya biasa minta dipercepat karena satu hal yang itu. Jadi nanti saya komunikasikan, tolong
Iswayudi selaku ketua kelas, setiap ada perkuliahan tolong hubungi saya, infokan saya cepat 1 hari sebelum, ya Iswayudi. Ya Pak, ya Pak. Mohon izin Pak, jadi minggu depan kita mau ubah jadwalnya atau mau dipindahkan? Ya, kemungkinan minggu depan untuk sementara ini kita, saya maunya sore seperti ini. Oh iya, jam 3. Sosiologi hukum dengan teori hukum untuk sementara ya, tapi makanya saya bilang Anda 1 hari sebelumnya kau hubungi saya. Kuliah jam berapa ya? Ya Pak. Oke, saya kira itu saya sampaikan pertemuan awal kita. Saya mau sudah jam 4 ini harus saya bergeser ke Zoom hukum kontrak internasional ya. Oke, terima kasih.